siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok Apel akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan teman-teman saya. Yang pertama, Marlinta Mapung, NIM 2104060022 sebagai moderator. Yang pertama, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk transportasi dari hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dan pengangkutan air serta garam-garam mineral. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang memiliki tumbuhan hijau pembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan fungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses virtual tumbuhan. Yang kedua, jaringan pengangkut pada akar. Akar merupakan bagian yang sangat penting pada tumbuhan. Akar memiliki fungsi sebagai alat untuk menyerap air dan garam mineral yang diperlukan oleh tumbuhan untuk memperkokoh tegaknya tanaman dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, yaitu pada tumbuhan jenis umbi-umbian seperti misalnya kentang, singkong, dahlia, dan umbi jalar. Secara umum, struktur akan terdiri dari 3 lapis. Lapisan kulit luar tersusun dari jaringan epidermis, lapisan dalam atau kulit pertama berupa jaringan konteks. Salam, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Pascalis Alexander Kelake, NIM 2104060027, Prodi Agroteknologi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur jaringan pengangkut. Yang pertama, struktur xilem. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, xilem bertanggung jawab menjaga tanaman agar tetap mendapatkan air. Xilem akan membawa air bergerak ke atas menuju daun. Oleh karena itu, pergerakan xilem harus mampu membawa gaya gravitasi, terutama pada pohon-pohon yang tinggi. 2. Jaringan xilem tanaman. Umumnya dibentuk oleh 2 jenis sel yang berbeda. Pada tanaman gimnosperma, pakis, dan lycophyte, jaringan xilem umumnya dibentuk oleh sel-sel trakeid. Sedangkan xilem pada hampir semua tanaman angiosperma dibentuk oleh sel-sel pembuluh. 3. Sel-sel xilem. Sel-sel xilem bersifat mati, memanjang, dan berlubang. Sel-sel xilem tersusun atas sel-sel sekunder. 4. Trakeid. Trakeid merupakan sel tipis yang memanjang dan satu sama lain terhubung melalui ujung sel yang meruncing. Setiap sel terletak berdampingan dan memiliki lubang yang memungkinkan air untuk mengalir dari sel ke sel. 5. Dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder mengandung lignin sehingga membuatnya keras dan kaku. Lignin pada trakeid menambah dukungan struktural pada xilem dan seluruh tanaman. 6. Sel elemen. Sel elemen merupakan pembuluh lebih pendek tetapi lebih besar dibandingkan trakeid. Sel-sel ini juga sering terhubung satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tentang struktur flum. 1. Proses fotosintesis terjadi di daun menghasilkan makanan seperti gula, senyawa-senyawa organik, dan mineral. Bahan makanan ini harus disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Untuk itu, jaringan yang bertanggung jawab menjalankan fungsi ini disebut jaringan flum. 2. Zat-zat makanan dipindahkan melalui proses difusi antara sel-sel flum dan dibanding oleh gaya gravitasi. 3. Jaringan flum dibentuk oleh sel-sel CF2 members dan sel-sel pendamping. Kenalkan, nama lengkap saya Dolorosa Evaristimalo, NIM 2104060144. Jadi di sini Ibu saya akan menjelaskan tentang jaringan pengangkut pada batang. Setelah epidermis akan ada kontraks atau kulit pertama. Pada bagian yang paling dalam tersebut dengan xilem sementara air pusat. Di bagian epidermis nanti terdapat suatu lapisan lilin yang dapat ditembus oleh air atau yang biasa dikenal dengan istilah lapisan kultikula. Jaringan pengangkut xilem atau fluem pada batang sering disebut dengan istilah berkas sembulah.
silem terletak pada bagian dalam sedangkan volume pada bagian luar yang dibatasi oleh lingkaran kambium. Jaringan pengangkut pada daun. Daun adalah batang yang memiliki modifikasi. Daun memiliki masa pertumbuhan yang terbatas pada batas-batas waktu tertentu dan akan mengalami kekeringan dan kemudian gugur. Sering mengangkut pada daun yang berupa silem atau volume. Terdapat bagian tulang daun dan letaknya ada pada daun yang mengikuti air dan mineral. Kemudian diubah menjadi zat makanan berupa zat tepung atau glukosa. Saat ini terjadi fotosintesis yang berlangsung pada bagian jaringan palisade atau jaringan pada jaringan bunga atau karang atau spons. Sekian dari saya, Ibu. Berikutnya teman saya akan menjelaskan. Baik, nama saya Olivia Zerianaha, NIM 2104060025. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk transportasi hasil asimilasi dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan dan pengangkutan air serta garam-garam mineral. Silem berfungsi sebagai tempat untuk mengangkut air beserta zat mineral mulai dari akar hingga ke bagian daun. Adapun bentuk silem tersebut merupakan sebuah jaringan pengangkut kompleks terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Phloem sendiri berfungsi menyebarkan dan membawa zat makanan sebagai hasil fotosintesis dan pada bagian-bagian yang akan terletak di bawahnya. Jaringan phloem juga memiliki susunan jaringan dengan sifatnya yang sangat canggih dan terdiri atas bermacam-macam bentuk sel. Oke, baik, saya akan memperkenalkan nama saya Doni Sudardo, NIM 1804060054, minat agronomi. Unsur-unsur silem dan phloem. Yang pertama, unsur-unsur silem. Silem juga terdiri dari beberapa macam komponen, yakni trakea, trakeida, serat silem, dan parenkim silem. Yang unsur-unsur phloem. Yang pertama, sel parenkim, kedua sel pengantar, yang ketiga sel albumin. Letak silem dan phloem. Letak silem dan phloem merupakan pada akar dan batang pada tumbuhan monokotil. Berkas pengangkutnya itu kolateral tertutup yang akan ditutup oleh sklenkling dan bersifat menyeluruh, dan pada mikroskop akan kelihatan kalau silem itu bentuknya bulat besar sedangkan phloemnya itu yang kecil di sekeliling silem. Tipe dasar jaringan silem dan phloem. Berdasarkan letak silem dan phloemnya, berkas jaringan pengangkut dibedakan menjadi 3 tipe. Tipe dasar yaitu sebagai berikut: 1. Kolateral, 2. Konsentris, dan radial.